frente a la que no podemos pasar, ¿no? Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game 90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 kisah dari internet yang paling mengerikan bagi yang kena. Jadi cerita kali ini cukup klasik, yaitu ada sebuah rumah kosong yang lokasinya itu berada di lahan pertanian yang ada di daerah Amerika. Nah, rumornya rumah yang tidak berpenghuni ini itu sering banget kedapatan ada sosok hantu yang sekilas lewat atau kedapatan tertangkap di dalam layar kamera. Bahkan karena saking angkernya rumah ini, itu sampai dijadikan konten oleh para YouTuber untuk dijadikan tempat eksplorasi. Nah, kali ini gue akan menceritakan tentang seorang YouTuber yang sedang melakukan kolaborasi untuk melakukan penjelajahan di dalam rumah angker tersebut. Channel pertama di sini ada Exploration Unknown yang dipegang oleh seorang pria bernama John dan juga seorang temannya. Nah, channel kedua di sini ada Breaking the Shell yang anggotanya cuman ada 1 orang. Jadi jumlah keseluruhan di sini ada 3 orang yang akan melakukan eksplorasi. Nah, pas malam harinya pada saat mereka sedang melakukan eksplorasi, tiba-tiba dari salah satu kamera mereka bertiga ini tuh nangkep kaki bayangan hitam yang ada di lantai 2 yang posisinya kaki itu sedang kayak lewat berjalan dengan begitu santai. It's beautiful, man. Alright guys, we've got the K2 meter over here in this window. We're getting things set up. Alright. And then in here. Kelihatan kan? Jadi di sini kan ada kaki bayangan seseorang yang tiba-tiba kayak lewat begitu saja di lantai 2. Nah, masalahnya kaki ini itu milik siapa? Oke lah, anggap saja mungkin bayangan kaki hitam ini itu adalah salah satu dari ketiga orang ini. Awalnya gua mikirnya begitu. Cuma pas gua nontonin full video mereka ini, di sini ada John yang ngomong kalau mereka bertiga pada saat itu sedang ada di lantai bawah. Jadi nggak mungkin kalau bayangan kaki hitam ini itu adalah salah satu dari mereka. Penampakannya itu gak sampai di sini saja, melainkan pada saat itu pas mereka selesai ngecekin seluruh isi ruangan rumah yang kosong ini, mereka saat itu langsung keluar pergi ke halaman rumah untuk ngecekin area sekitar. Dan saat itu juga ternyata kamera mereka itu nangkapin lagi sosok bayangan hitam seseorang. Alright dude, I guess we better go in. Look at that fog. Jadi sosok bayangan hitam ini itu beda banget dengan yang tadi ya. Karena kalau yang tadi itu kan cuman kelihatan kakinya doang. Nah, yang kedua ini, video kedua ini tuh nampak sosok bayangan hitam seseorang yang sedang berada di lantai 2 yang dekat banget dengan jendela. Klasik, memang klasik banget kalau ada rumah yang ada penghuninya. Cuma kalau misalkan kalian nyobain main ke sana terus ketemu sama penghuninya, itu nggak klasik lagi namanya. Kisah kali ini berasal dari seorang pria yang bernama Matt. Nah, Matt ini merupakan seorang pria yang sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Anak si Matt itu suka banget dengan bulan. Jadi kalau misalkan pas malam hari tiba, anaknya ini bakalan keluar rumah dan ngeliatin ke langit pas bulan itu muncul. Jadi si Matt ceritanya di sini pengen daily vlog atau ngambil video, cuman yang diambilnya ini itu adalah si Matt lagi jalan-jalan, tapi yang direkam itu adalah video bulan. Intinya video yang akan diambil si Matt pada saat itu ya videonya diarahin ke atas, dia cuma jalan-jalan dan yang direkam itu cuma bulan. Singkat cerita, pada saat malam harinya tiba, si Matt langsung keluar rumah dan mengambil kamera miliknya. Ia keluar sambil menaiki kendaraan miliknya. Tapi anehnya di sini, pada saat si Matt lagi asik ngambil gambar bulan yang ada di atas, tiba-tiba kendaraan si Matt ini kayak nabrak sesuatu. Matt pada saat itu benar-benar panik karena yang ada di dalam kepalanya itu dia takut nabrak binatang, kalau enggak ya dia takut nabrak anak manusia. Tapi pada saat si Matt ini ngelihat ke arah monitor yang ada di dalam kendaraan milik si Matt ini, tiba-tiba apa yang dilihat sama si Matt ini adalah sesuatu yang gak bisa dilihat sama mata manusia, tapi sosoknya itu ada. Moon is, it's really big.
Anyway, it's pretty cool. What the hell? No. No, 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 no. Wait, there's nothing there. Di sini kalian bisa ngelihat dengan jelas ya kalau kendaraan si Matt pada saat itu kayak ngedabrak, ngebentur sesuatu. Tapi pas si Matt ini noleh ke belakang untuk ngelihat apa yang dia tabrak itu nggak ada apa-apa. Matt bingung banget dan noleh ke monitor yang ada di kendaraan miliknya. Di sana ya kosong. Tapi pada saat si Matt ini noleh ke belakang dan ngelihat ke monitornya lagi untuk kedua kalinya, ia kaget karena ada sosok kayak anak kecil berdiri menatap ke arah kendaraan si Matt. Karena panik, sosok ini nggak bisa kelihatan di mata. Matt langsung tancap gas dan kabur dari sana. Siapa di sini yang di rumah kalian itu punya atau pelihara kucing? Ya gue yakin lah di rumah kalian setidaknya pasti ada 1 atau 2 ekor kucing yang kalian pelihara. Nah kalau kalian punya kucing di rumah kalian, sekarang coba kalian tanya ke kucing kalian, pernah nggak kucing kalian itu ngelihat hantu? Kisah kali ini berasal dari sebuah keluarga yang memelihara kucing dalam jumlah yang cukup banyak. Bisa dibilang kucing yang dipelihara sama keluarga ini ada sekitaran 4-6 ekor. Nah, dikarenakan keluarga ini saat itu mau pergi berlibur pada bulan Desember, mereka membiarkan kucing mereka tinggal di rumah tersebut dan rumah ini itu sudah dikunci dengan benar. Nah, karena mereka takut dengan hal yang tidak akan terjadi dengan kucing mereka, mana tahu ada sesuatu maling atau apalah gitu kan. Keluarga ini saat itu juga langsung memutuskan untuk memasang kamera CCTV. Nah, pada saat keluarga ini pulang dari berliburnya dan pas mereka ngecekin kamera CCTV mereka, ternyata di sini mereka menangkap sesuatu yang bukan makhluk hidup dan kehadirannya itu nggak bisa dirasakan oleh manusia. Jadi di sini kan ada seekor kucing yang posisinya kayak berada duduk di kasur, kayak sedang berdiri dan sedang memperhatikan pintu kamarnya yang tiba-tiba kayak kebuka sendiri. Dan kalau kalian perhatikan dengan sangat detail, di sini kalian akan melihat sosok bayangan hitam yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar ini, mendekati ke area meja berwarna putih, dan gak lama setelah itu anehnya pintu kamar ini itu tiba-tiba kayak ketutup sendiri. Dan gak lama setelah itu kamera CCTV yang ada di ruangan ini itu tiba-tiba kayak bergeser dan mati tanpa alasan yang jelas. Saat keluarga ini pulang dari rumah mereka, untung saja semua kucing yang ada di rumah mereka itu aman-aman saja, gak ada yang berubah menjadi aneh. Karena setahu gue ya, kalau misalkan kita punya rumah terus di rumah kita itu kehadiran sosok yang gak diundang, biasanya kucing kita bakalan bertingkah aneh dan berubah menjadi agresif karena dia tuh risih sama sosok yang gak diundang ini. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada kucing, coba deh tanya kucing lo, "Cing, lu pernah ngelihat hantu gak?" Gue yakin banget dari semua orang yang pernah sekolah dari SD, SMP, SMA, kalian pasti gak akan pernah lepas dari yang namanya kisah hantu di sekolah. Nah, kisah-kisah hantunya ini itu biasanya serem-serem banget. Jadi di sini gue ada sebuah kisah ya. Kisahnya sama, yaitu kisah hantu di sekolah, dan bisa dibilang ini lebih serem dan bisa bikin kalian merinding. Jadi ceritanya di sini ada sebuah sekolah di Meksiko yang ceritanya sekolah ini itu tutup dikarenakan sekolahnya berhantu dan angker banget. Bahkan di sini juga berada sebuah berita tentang seorang profesor bernama
Profesor McGanner yang tiba-tiba ditemukan tewas di ruangan salah satu kelas yang ada di sekolah ini. Dan parahnya lagi, arwah dari Profesor McGanner ini tuh bergentayangan di sekolah yang ada di Meksiko tersebut. Jadi ceritanya ini gue dapat dari seorang wanita bernama Criselle Luna. Doi bercerita karena mendengar rumor sekolah berhantu di Meksiko dan ia juga tinggal di Meksiko, Criselle memutuskan untuk berkunjung ke sana sekitaran jam 4 sorean. Sesampainya di sana, ternyata si Criselle ini bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Isabel. Yang ternyata si Isabel ini ia adalah seorang penjaga sekolah di sekolah yang angker ini. Singkat cerita, si Criselle itu mengajak si Isabel untuk melakukan eksplorasi di sekolah tersebut. Dan pada saat jam 10 malaman, mereka berdua itu sudah tiba di lokasi dan mulai melakukan penjelajahan. Nah, kejadian seremnya ini muncul nih. Pada saat si Criselle sama Isabel masuk ke salah satu ruangan kelas yang ada barisan bangkunya ini, bangku yang berjejer, tiba-tiba di sini ceritanya ada yang ngomong kalau bangkunya ini itu kayak kegeser. Tapi pas gue perhatiin ya bangkunya memang nggak kegeser sih, cuma pas gue dengerin audionya di sini kayak ada suara keras, suara bangku yang memang kayak digeser. Keanehan selanjutnya pas mereka berdua masuk ke ruangan perpustakaan, kan di depan sana ada setumpu buku. Nah, tiba-tiba buku yang ada di bagian atas ini itu kayak ketarik. Dan kejadian yang paling mengerikan ini adalah pada saat kedua wanita ini sampai di lokasi terakhir, dan bisa dibilang juga ruangan ini kayak ruangan aula yang dimana di sini mereka menemukan sesuatu yang bikin mereka itu panik, bahkan teriak-teriak ketakutan. Pero es una escuela, miren ahí se ve la luz prendida de la oficina que les decía justamente a la que no podemos pasar, ¿no? Jadi pada saat kamera si Criselle itu ngadep ke jendela yang ada di atas dan tiba-tiba kameranya ini diturunkan ke bawah dan ngadep ke pintu yang ada di depan, tiba-tiba di sini muncul sosok pria bayangan hitam yang jalan dengan santuy lewat begitu saja di depan mereka. Karena mereka berdua panik, si Criselle dan juga si Isabel, mereka berdua saat itu langsung panik dan jerit-jerit gak jelas. Tapi saat itu juga si doi memberanikan dirinya untuk maju ke depan mendekati pintu besi yang ada di depan ini dan ngerekam ruangan tersebut, yang ternyata pas dicek itu gak ada apa-apa. Malahan pada saat si doi ini keluar lewat pintu yang ada di sebelahnya, bayangan hitam ini juga kayak menghilang, gak ada jejaknya sama sekali. Kisah kali ini berasal dari YouTube channel Omagatoki FM, yang dimana di sini ada sebuah video dari dua orang Jepang bernama Hiro dan juga Tomo. Nah, Tomo ceritanya di sini pengen bikin sebuah konten bareng dengan temannya, yaitu si Hiro. Kontennya kali ini yaitu nginep di terowongan tunnel Inunaki yang ada di Fukuoka yang ada di Jepang. Nah, yang menjadi masalahnya itu adalah tujuan dari kedua pria ini. Karena Inunaki Tunnel ini terkenal sebagai tempat yang benar-benar angker. Bahkan karena saking angkernya, Inunaki Tunnel ini bahkan sampai dibikin sebuah film yang berjudul Hongli Village pada tahun 2019, yang kisahnya yaitu tentang tunnel Inunaki yang benar-benar angker. Cuman karena si Tomo ini memang pada dasarnya konten mereka adalah eksplorasi tempat angker, dia nganggap palingan tempat yang akan kita tujui ini, tempat yang akan mereka tujui ini, ya sama aja kayak tempat-tempat sebelumnya, yaitu ke tempat angker tapi nggak nemuin apa-apa. Pas di hari hanya mereka pun langsung melakukan eksekusi, langsung berangkat ke Inunaki Tunnel, dan pas sampai di sana mereka langsung masuk ke dalam goa mencari spot yang tepat dan mendirikan tenda di dalamnya. Tujuan mereka yaitu cuma satu, ngerekam mereka lagi tidur di dalam terowongan ini selama seharian penuh, dan setelah itu ya pulang. Nah, kejadian menjadi serem nih. Pada saat jam 3 pagi, si Tomo tiba-tiba dia kebangun karena mendengar ada suara langkah kaki seseorang. Cuman ya diabaikan lah, palingan itu suara pantulan dari orang yang berjalan di luar goa. Jadi ceritanya mereka tidur lagi, cuman pas jam 5 pagian tiba-tiba kamera mereka yang mereka pasang untuk merekam keadaan di sekitar mereka ini mendadak jatuh dan menangkap sesuatu. Di sini jelas banget ya kalau posisi kamera mereka itu tiba-tiba kayak kegeser dan jatuh sendiri. Ini dikarenakan si Tomo pada saat itu dia terbangun
dan nyenggol kamera miliknya. Dikarenakan Tomo saat itu dia tuh ngelihat ke depan dan pas diperhatikan ada sesuatu yang tiba-tiba kayak jatuh dari atas ya, kayak rambut seseorang, yang pada akhirnya mereka berdua pun bangun dari lokasi tersebut, memutuskan untuk mengecek area sekitar, dan pas dicek mereka nggak nemuin apa-apa. Mungkin nggak sih yang muncul di kamera mereka berdua ini itu hantu atau wanita yang sedang iseng di dalam goa terus bergelantungan di tenda mereka? Mungkin nggak? Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 kisah dari internet yang paling mengerikan bagian ke-6. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua dislike aja, nggak apa-apa. And seperti biasa, dukung gua terus dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya guys, supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gua upload video baru. So see you guys on the next video and still almost.